digital learning. Yang terhormat pimpinan FKIP Universitas Lampung, Bapak Dekan Albert, kemudian Bapak Korprodi S3 Pendidikan, Profesor Hasan Hariri PhD, kemudian Bapak Ibu dosen S3 Pendidikan FKIP Unila, kemudian mahasiswa program Doktor Pendidikan angkatan 2024-2025, dan mungkin ada angkatan lain juga yang bergabung. Kemudian seluruh peserta hadirin pada kesempatan hari ini yang kami hormati tentunya adalah narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Profesor Dr. Igede Wawan Sudata, SPD, ST, MPD dari Universitas Pendidikan Ganesha. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya membuka dengan sebuah pantun. Dari Lampung Boleh. berlayar ke Bali, Cakep. Oh, cakep. singgah sejenak di pelabuhan Padang Buntai. Cakep. Ilmu ilmu pendidikan kita gali agar pembelajaran digital semakin mendunia dan lestari. Cakep. Baik, Bapak Ibu, kegiatan ini diselenggarakan secara daring pada hari Kamis, tanggal 2 Oktober 2025. Tujuannya adalah untuk memperluas wawasan kita semua, Bapak Ibu, khususnya mahasiswa S3 Pendidikan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, tentunya juga tentang inovasi pembelajaran digital di era transformasi pendidikan. Kemudian selanjutnya izinkan saya memperkenalkan narasumber yang sudah hadir, yaitu beliau adalah Profesor Dr. Igede Wawan Sudata. Beliau sebagai guru besar di Universitas Pendidikan Ganesha, pakar strategi pembelajaran digital. Beliau aktif menulis buku, kemudian artikel internasional, dan penelitian tentang e-learning, blended learning, multimedia interaktif, serta literasi digital. Kemudian beliau juga saat ini Prof. Wawan menjabat sebagai Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan Psikologi dan Bimbingan, serta Sekretaris Program S2 dan S3 Teknologi Pendidikan Undiksa. Kemudian alur diskusi kita pada kesempatan hari ini adalah pertama penyampaian materi oleh narasumber, kurang lebih 1 jam, Prof. Kemudian nanti dilanjutkan sesi diskusi mungkin ya dengan peserta kita semua yang hadir pada kesempatan siang hari ini sekitar 45 menit. Dan selanjutnya adalah penutupan. Gitu. Ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa sekali untuk kita sama mendapatkan ilmu bersama-sama dari Prof. Wawan. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Prof. Untuk Prof. Wawan, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih Bapak Dr. Bayu selaku moderator. Yang saya hormati pimpinan FKIP Universitas Lampung, yang saya hormati Bapak Korprodi Prof. Hasan Hariri PhD, yang saya hormati Bapak Ibu dosen, pengampu S3 Kependidikan, dan yang saya banggakan Bapak Ibu mahasiswa S3 Kependidikan. Pertama-tama saya memanjatkan puji syukur dan juga tidak lupa mengaturkan terima kasih atas kesempatan dan undangan yang diberikan kepada saya untuk bisa berbagi walaupun lewat layar, lewat Zoom dalam topik pembelajaran digital. Jadi ini merupakan topik yang akan terus kita gali, Bapak dan Ibu, dengan kecepatan-kecepatan teknologi yang ada, di mana kita sekarang juga masuk pada era digital, yang mau nggak mau, suka tidak suka, memang kita mengarah ke arah, bukan lagi mengarah, tetapi memang sudah terlibat langsung ke dalam pembelajaran digital itu sendiri. Jadi saya Igede Wawan Sudata dari Universitas Pendidikan Ganesha, tadi sudah diperkenalkan oleh Bapak Dr. Bayu Saputra. Mungkin saya seumuran dengan Bapak Ibu mahasiswa. Saya izin berbagi layar Bapak dan Ibu terkait dengan materi kita hari ini. Oke, terkait dengan ada 2 hal yang nanti kita fokus pada ilmu belajar dan ilmu pembelajaran. Kaitannya perancangan digital, pembelajaran digital nantinya Bapak dan Ibu. Karena 2 ilmu ini
Dan kalau lagi satu ada ilmu asesmen atau penilaian itu nanti ada apa namanya ada ahlinya sendiri sehingga saya hanya akan menyampaikan di dua hal ini yaitu ilmu belajar dan ilmu pembelajaran dan bagaimana kaitannya dengan perancangan pembelajaran digital. Jadi kemarin saya sudah sempat searching, sudah sempat melihat-lihat kampus Unila walaupun melalui website sangat besar sekali Bapak dan Ibu. Kemudian FKIP prodinya sampai S3 itu ada 30 kalau nggak salah. Saya di website saya lihat. Cukup besar juga. Dikelompok-kelompokkan ke dalam berbagai jurusan. Ada jurusan IPS, ilmu pendidikan, IPA, dan bahasa itu juga ada. Jadi luar biasa. Mungkin mahasiswanya setara dengan Undiksa mungkin. Kalau Undiksa sekarang mahasiswa keseluruhannya kurang lebih 15.000, mungkin FKIP Unila mungkin sekitar 15.000 juga. Jadi cukup besar, dosennya juga banyak sekali saya lihat, sehingga luar biasa ini FKIP Unila, Universitas Pung. Jadi sekali lagi saya mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk bisa memberikan dan berbagi terkait dengan pembelajaran digital Bapak dan Ibu. Saya lanjut memperkenalkan diri dulu. Jadi nama saya Gede Wawan Sudata, saya lahir di Denpasar. Denpasar itu Bali Selatan, Bapak dan Ibu. Kalau sekarang saya berada di Singaraja itu di Bali Utara. Kalau Bapak Ibu lihat Google Maps itu atau pakai GPS itu di atas Singaraja. Kalau Denpasar itu di bawah. Saya kelahiran tahun 82, Bapak dan Ibu. Kemudian saya mengenyam pendidikan di Jogja S1 dan S2, kemudian S3 saya di Universitas Negeri Malang pada prodi program studi teknologi pembelajaran. Tadi juga sudah disampaikan beberapa tugas tambahan yang diberikan kepada saya di baik di lembaga atau universitas dan juga di asosiasi. Jadi saya menjadi ketua jurusan Ilmu Pendidikan Psikologi Bimbingan S1, kemudian sekretaris program studi Teknologi Pendidikan S2 dan S3, Kepala Pusat Pengembangan Media dan Sumber Belajar juga, dan yang terakhir ini ada Sekretaris Satu Asosiasi Program Studi Teknologi Pendidikan Indonesia atau APSTPI bersama dengan Pak Dr. Rangga. Kami, kalau Pak Dr. Rangga kalau nggak salah di divisi pelatihan. Gitu. Jadi kami di satu asosiasi yaitu Asosiasi Program Studi Teknologi Pendidikan. Dan saya juga pernah ikut di tim inovasi modul dan pembelajaran digital di tahun 2020 dan 2024. Dan lagi-lagi di setiap ada perhelatan pertemuan temu kolegial APSDPI, itu salah satunya Unila melalui Pak Dr. Rangga selalu jadi dosen berprestasi di sana. Produk-produknya di inovasi modul digital juga saya nggak salah ingat di 2 tahun yang lalu juga menjadi juara satu juga. Jadi luar biasa dari FKIP Universitas Lampung ini Bapak dan Ibu. Oke, saya lanjut Bapak dan Ibu pendidikan dan di era digital. Bapak Ibu, seperti kita ketahui bersama Bapak dan Ibu, kita ini hidup di era di mana teknologi telah mengubah hampir setiap aspek kehidupan, termasuk di dunia pendidikan. Kalau bidang keuangan sekarang kita sudah cashless, jadi sudah jarang bawa uang. Bidang pendidikan jarang juga bawa buku, jadi menggunakan gawai atau telepon pintar. Nah, perkembangan-perkembangan teknologi tersebut telah membawa perubahan-perubahan yang mendasar sebenarnya di dalam sistem pendidikan, di mana Bapak dan Ibu sudah mengenal sekarang kita bisa belajar atau bertemu walaupun tidak dalam satu ruang kelas. Kita bisa menggunakan Zoom, Google Meet, kita bisa menggunakan Webex, ataupun aplikasi-aplikasi video conference yang lainnya. Digitalisasi ini sebenarnya tidak hanya mengubah apa namanya
cara kita memperoleh informasi, tetapi mengubah cara kita juga mengakses informasi. Kalau Bapak Ibu mengikuti perkembangan-perkembangan dari teknologi pendidikan di mana diawali dari teknologi cetak, kemudian ada video, kemudian PowerPoint, kemudian sekarang pemerintah memberikan interaktif whiteboard kepada sekolah-sekolah. Nah, itu sudah merupakan mengarah kepada digitalisasi dari bidang pendidikan itu sendiri, Bapak dan Ibu. Kemudian, bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi-teknologi digital itu karena berbagai macam keuntungan yang diberikan, seperti kita bisa mengintegrasikan video, audio, dan elemen-elemen grafis yang bisa dimasukkan ke dalam satu medium ini, Bapak dan Ibu. Sehingga Bapak dan Ibu bisa berinovasi, berkreasi terkait dengan bagaimana memanfaatkan teknologi-teknologi digital sekarang yang ada untuk pembelajaran. Nah, yang tidak kalah pentingnya yang melandasi di setiap seseorang itu belajar, sebenarnya ada dua hal, Bapak dan Ibu. Dua disiplin ilmu. Yang pertama itu adalah disiplin ilmu yang namanya ilmu belajar. Dan yang kedua adalah ilmu pembelajaran atau science of instruction. Dan yang lagi satu sebenarnya karena orang belajar itu kan pasti terjadi perubahan tingkah laku, ilmu penilaian atau science of assessment. Tapi saya tidak ahli di sana, jadi saya tidak membahas terkait dengan hal itu. Kalau ilmu belajar itu sebenarnya bagaimana sih orang belajar, kajian-kajian ilmiah bagaimana orang belajar. Kemudian kalau ilmu pembelajaran adalah bagaimana kita bisa membantu siswa itu belajar. Nah, dua hal ini, kajian yang pertama bagaimana sih orang belajar dan bagaimana kita bisa membantu meningkatkan seseorang itu bisa belajar lebih baik. Itu sebenarnya dua hal ini yang penting harus kita terus kaji, Bapak dan Ibu, sehingga nanti Bapak dan Ibu bisa menemukan batasan-batasan mana nanti yang efektif untuk membantu siswanya belajar. Karena sekarang lebih banyak kita masih menggunakan kajian-kajian atau hasil-hasil penelitian pada kelas. Jadi masih yang sifatnya face to face seperti itu. Kajian-kajian yang digital itu masih masih cukup sedikit, Bapak dan Ibu. Itu jadi sambil saya interaktif, saya ingin menampilkan terkait dengan bagaimana perkembangan teknologi pendidikan itu sendiri, Bapak dan Ibu. Sehingga Bapak Ibu bisa memahami dari kertas cetak dan sekarang sudah sampai teknologi itu di genggaman kita ataupun menggunakan AI. Nah, Bapak Ibu berpikir enak dong sekarang pakai AI. Tapi kalau tidak diisi otaknya, manusianya sama saja tidak bisa menggunakan AI. Karena yang memverifikasi informasi itu kan kita, Bapak dan Ibu. Itu Bapak dan Ibu. Sehingga apa namanya penting kita harus 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 apa namanya memiliki pengetahuan yang mumpuni terlebih dahulu untuk bisa menggunakan AI. Sebentar nih Bapak dan Ibu, saya carikan videonya untuk menampilkan terkait dengan uh, ini. Saya share screen lagi. Sebentar. Technology in the classroom has certainly changed. There was a time when this simple overhead projector was cutting edge. And this
a basic copy machine, and even this. Model pembelajaran. Sebuah model pembelajaran kalau dari bukunya Joyce and Wells itu kan harus ada sintaknya atau langkah-langkah pembelajaran, harus ada sistem reaksinya gitu, harus ada sistem sosialnya, harus ada sistem pendukungnya sampai pada dampak-dampak pengiring. Itu 5 hal yang bisa Bapak Ibu kaji untuk mengembangkan sebuah model pembelajaran. Nah, sebelum mengembangkan model tentu harus dilakukan analisis kebutuhan tadi atau need assessment untuk memastikan dan memahami apa kebutuhan dari sebuah proses pembelajaran yang diperlukan oleh siswa atau mahasiswanya. Gitu. Dari sintaknya, dari sistem reaksinya, sintak itu langkah-langkah pembelajaran, sistem reaksinya, sistem pendukungnya, ya, dampak pengiring, nah, itu ataupun turunannya yang mungkin nanti bisa diteliti itu Bapak dan Ibu. Oke, seperti itu. Mungkin Baik. ada lagi. Bapak Ibu yang lain barangkali silakan. Pak Amrul sudah jelas Pak Amrul. Jadi Pak Amrul mau mengembangkan model desain model pembelajaran ya. Nggih. Mantap Pak. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain bisa langsung raise hand barangkali untuk berdiskusi langsung dengan narasumber pada kesempatan siang hari ini. Silakan Bapak Ibu atau melalui chat room. Silakan Bapak Ibu, mungkin sudah ada yang mengarah kepada produk teknologi virtual reality barangkali sudah ada Bapak Ibu atau yang lainnya atau mungkin sedikit sambil menunggu sekali lagi barangkali ya Prof sedikit apa namanya diskusi berkaitan Nggih. dengan metode ya Prof, metode penelitian mahasiswa Nggih. S3 mungkin ada sedikit masih apa ada yang kurang jelas mungkin Prof terkait dengan model desain ya langkah dalam menerapkan itu kan ada beberapa ya Prof. Jadi itu tadi salah satunya adalah Azure Nggih. yang cocok untuk diterapkan dalam pengembangan sebuah produk yang nantinya akan digunakan oleh mahasiswa. Selain itu Prof barangkali eh, model desain seperti apa ya Prof yang kira-kira itu dapat menjadi apa ya insight barangkali pada teman-teman mahasiswa S3 pendidikan ini. Oke. Nggih. Di Can Carry salah satunya untuk pengembangan bahan ajar. Ya, pengembangan produk pembelajaran salah satunya yang sudah direkomendasikan oleh Bokengal itu di Can Carry, Bapak dan Ibu. Di Can Carry ada 10, 11 sampai evaluasi sumatif itu bisa mirip semua Bapak dan Ibu dengan Azure dan generiknya menjadi ADDIE gitu. Kalau Bapak Ibu nanti menggunakan ADDIE, takutnya apa yang dilakukan di analisis itu. Jadi yang paling lengkap itu sebenarnya di Can Carry ataupun Azure tadi. Ya, di Can Carry itu untuk evaluasi, untuk apa menyatakan validitas suatu produk pembelajaran itu jelas ya. Evaluasi formatifnya itu mulai dari one to one, small group, sama field trial. Jadi apa tujuan one to one ada di sana. Apa yang ditanyakan dalam one to one ada di bukunya di Can Carry. Small group juga ada. Jadi masing-masing tahapan itu, 3 itu untuk validitas dari produk Bapak dan Ibu. Ada itu Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu punya bukunya, silakan bisa bisa nanti itu dibaca. Itu di Can Carry. Rekomendasi saya salah satunya di Can Carry. Itu Bapak dan Ibu untuk pengembangan bahan ajar. Kalau model, nah kita harus tahu kerangka model yang akan kita susun berdasarkan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Tetapi kalau yang saya baca ada dalam bukunya Joyce and Wells itu Joyce and Wells itu mengungkapkan ada 5 karakteristik model pembelajaran seperti tadi saya sampaikan. Ada sintaks, sintaks itu tahapan-tahapan kegiatan yang dilakukan dalam pembelajaran. Kemudian ada sistem sosial,
situasi atau suasana yang berlaku dalam model itu. Kemudian ada prinsip reaksi. Prinsip reaksi ini sama juga dengan interaksi tadi, di mana pola kegiatan yang menggambarkan bagaimana interaksi siswa dengan siswa, siswa dengan dosennya, ya, bagaimana respon-respon mereka. Kemudian sistem pendukung. Nah, sistem pendukung ini media, teknologi, gitu. Kemudian yang terakhir yaitu ada dampak instruksional. Tentu dalam pembelajaran kan, dalam belajar itu kan hasil belajar. Kemudian ada dampak pengiringnya. Dari dari belajar itu kan ada pengalaman belajar yang diperoleh, apa dampak pengiringnya dari hasil belajar itu gitu. Bapak dan Ibu, kalau contoh misalnya dalam flip classroom. Flip classroom kan ada before class, in class, sama after class. Nah, bagaimana sintaksnya before class, bagaimana sintaksnya atau langkah-langkah pembelajaran di in class dan after class. Kemudian bagaimana sistem sosialnya itu, prinsip reaksi, terus apa saja yang mendukung dari apa namanya sistem yang mendukung teknologinya kah, gitu. Atau apa model atau strategi-strategi pembelajarannya kah gitu. Kemudian kalau dampak instruksionalnya seperti tadi ada kognitif misalnya, ada pengetahuan, kemudian ada apa lagi, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, sampai mencipta. Itu salah satu dampak instruksional menurut taksonomi Bloom. Kalau kalau dampak pengiringnya seperti tadi Pak Pak Amrul tadi, bertanggung jawab, dia tidak curang gitu, mandiri gitu salah satunya, Nggih, percaya diri jadinya kan, seperti itu. Itu dampak pengiring itu Pak. Nggih. Nah, seperti itu. Nah, seperti Oke. itu Pak Bayu. Baik, Prof. Makasih banyak Prof atas sharingnya. Kesempatan dari Bapak Ibu ini menjadi pencerahan bagi Bapak Ibu kita semua ya. Jadi ini bisa menjadi langkah-langkah untuk menyusun disertasi, apakah menggunakan Azure ataupun Dig and Carry gitu, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh apa namanya Prof. Wawan. Itu langkah-langkahnya sangat sistematis dan banyak Oke, sekali dan sangat jelas ya Prof. Tadi sudah oke, jelaskan. Bahkan mungkin produknya mungkin akan mengembangkan dikombinasi mungkin dengan model lain di tahapan oke, tahapan bagian produk mungkin ya Prof, di salah satunya di oke, oke, Dig and Carry itu bisa saja seperti itu sehingga memenuhi eh, kriteria lulusan untuk S3 yang mengacu kepada KKNI level 9 ya Prof. oke, oke, Baik, betul. baik. Sekali lagi Baik kalau Bapak. model itu Ya, harus dipahami kerangka modelnya dulu Bapak dan Ibu. Nggih. Teori-teori yang melandasi itu. Misalnya untuk materinya, untuk sintaknya tadi misalnya, ya. Kemudian prinsip reaksi itu misalnya interaksi yang mana yang akan kita kaji gitu. Nanti dari sana bagian-bagiannya setelah itu bisa kita teliti lagi untuk penelitian lanjut dari Bapak dan Ibu untuk pengembangan keilmuan Bapak dan Ibu. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Oke. baik. Terima kasih Prof. Wawan. Bapak Ibu, apakah masih ada? Kalau tidak ada, karena waktunya juga barangkali waktunya sudah habis juga Prof. Sudah Oke. izin. Ya, terima Oke. kasih banyak Prof. Dr. Ige Dewaman Sudata atas diskusi yang sangat inspiratif di sore hari ini, Prof. Bapak Ibu sekalian yang ada di Zoom meeting ini, dari materi yang disampaikan, kita semakin yakin bahwa digital learning adalah jalan menuju pendidikan yang lebih kreatif, kolaboratif, dan relevan dengan kebutuhan abad ini. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber, panitia, dan seluruh peserta atas partisipasinya. Semoga ilmu hari ini menjadi bekal berharga bagi kita semua. Sebagai menutup, izinkan pantun lagi, Prof. Dari Ya, Lampung ke Pulau Dewata, cakep, singgah ke pantai menatap samudra, cakep. belajar digital untuk dunia pendidikan kita agar bangsa maju, cerdas, dan berdaya. Saya Bayu Saputra, Cakep. moderator, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Sore. Terima wabarakatuh. Oke, kasih, Prof. terima Dewa. kasih Bapak dan Ibu.
makasih Makasih, Prof. Prof Hasan, nggih, makasih Pak Ya, Dr. sama-sama Bayu, Prof. Makasih banyak Prof. nggih, Ya, makasih Pak ini Hasan atas sampai akhir. undangannya, nggih. makasih banyak. Jangan bosan-bosan ngundang, tidak, Ya, siap. nggih, nanti Siap Prof. biar terjalin selalu silaturahmi Amin. di Amin. Amin. antara kita, Amin. Prof Hasan dan Bapak Ibu semuanya, nggih. Terima Ya, kasih sekali siap. lagi. Kurang Sama-sama lebihnya Prof. mohon maaf. Kita Ya. sama-sama belajar, nggih, Bapak dan Ibu. Ya, Nggih, Prodi sangat mengapresiasi dan haturkan terima kasih banyak kepada Prof. Wawan. Tadi apa yang sampaikan Prof. Wawan sangat sangat insightful, Prof. Dan mungkin nanti kalau suatu saat kami mengundang, mohon untuk bisa bersedia, Prof. nggih, nggih, siap Ya, pasti, Prof. Nggih, nggih. Terima ya, kasih, Secara Prof. langsung. ya, Nggih, nggih, siap, Pak Dr. Bayu. Nggih. Nih, terima kasih Pak Rangga atas undangannya. ya, Terima kasih sama-sama. Bapak Ibu. Ya. Nggih. Saya izin live, sehat selalu Bapak dan Ibu.